Pengertian Instagram dan latar belakangnya. Instagram adalah platform media sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten visual dengan pengikut mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar atau video, menambahkan filter, dan membagikannya kepada teman atau khalayak luas melalui fitur feed atau stories. Latar belakang Instagram. Instagram diluncurkan pada 6 Oktober 2010 yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Awal perkembangan, pada awalnya Instagram dibuat sebagai aplikasi untuk berbagi foto sederhana yang hanya tersedia untuk pengguna iOS. Ide ini muncul dari ketertarikan Kevin Systrom dalam fotografi dan hasrat untuk menciptakan aplikasi yang mudah digunakan untuk mengedit foto. Dalam waktu 2 bulan sejak peluncuran, Instagram mendapatkan lebih dari 1 juta pengguna. Kepopuleran yang cepat ini menarik perhatian Facebook, yang akhirnya mengakuisisi Instagram pada April 2012 seharga sekitar $1 miliar. Saat ini, Instagram terus berkembang dengan berbagai fitur seperti IGTV, Reel, dan Instagram Shopping, yang membuatnya menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Tantangan yang dihadapi Instagram. Instagram menghadapi beberapa tantangan besar dalam mempertahankan keamanan, relevansi, dan kenyamanan penggunanya. Tantangan tersebut meliputi masalah keamanan dan privasi data pengguna, moderasi konten negatif seperti ujaran kebencian dan bullying, serta dampak pada kesehatan mental khususnya pada remaja. Selain itu, Instagram harus bersaing ketat dengan platform lain seperti TikTok dan Snapchat yang memaksanya terus berinovasi dengan fitur baru seperti Reel. Platform ini juga menghadapi masalah monetisasi dan hubungan dengan kreator konten, serta tantangan dalam menangani penyebaran misinformasi. Upaya berkelanjutan diperlukan agar Instagram tetap menjadi lingkungan yang aman, menyenangkan, dan mendukung bagi seluruh penggunanya. Kelebihan dan kekurangan Instagram. Kelebihan Instagram. Instagram adalah platform visual yang menarik, memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video berkualitas tinggi dengan berbagai fitur kreatif seperti Stories, IGTV, dan Reel. Hal ini menjadikannya pilihan tepat bagi pengguna yang ingin mengekspresikan diri secara visual. Selain itu, Instagram menjadi alat promosi yang kuat bagi bisnis, membantu menjangkau audiens yang lebih luas dengan beragam fitur iklan dan belanja langsung, sekaligus menjadi sumber inspirasi dan informasi tentang tren terbaru. Kekurangan Instagram. Instagram dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, terutama pada remaja, karena tekanan untuk mendapatkan likes dan follower. Masalah privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian, karena data pengguna dapat rentan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan. Selain itu, platform ini terkadang menunjukkan terlalu banyak iklan yang dapat mengganggu pengalaman pengguna serta menghadapi tantangan dalam memodernisasi konten negatif dan mencegah penyebaran misinformasi. Segmentasi pelanggan Instagram merujuk pada pengelompokan pengguna berdasarkan karakteristik tertentu untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku mereka. Berikut adalah berbagai cara segmentasi pelanggan Instagram. Yang pertama itu ada demografis. Mengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, pekerjaan, atau tingkat pendidikan. Contoh, remaja, ibu rumah tangga, atau profesional muda. Yang kedua, psikografis, berdasarkan gaya hidup, minat, atau nilai-nilai pribadi. Contohnya, pencinta olahraga, penggemar seni, atau pegiat lingkungan. Yang ketiga ada perilaku, berdasarkan interaksi mereka dengan platform, seperti frekuensi penggunaan, jenis konten yang disukai, atau tingkat keterlibatan. Contoh, pengguna aktif yang sering memposting penggemar Reels atau pembeli aktif di Instagram. Yang keempat ada kebutuhan atau motivasi, mengelompokkan berdasarkan tujuan mereka menggunakan Instagram seperti hiburan, membangun jaringan, atau berbelanja. Contoh, influencer yang mencari audiens atau bisnis kecil memasarkan produk. Pengertian dan latar belakang Facebook. Facebook adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna membuat profil, berbagi konten, dan berinteraksi dengan orang lain melalui fitur seperti kiriman, komentar, dan pesan pribadi.
diluncurkan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya di Universitas Harvard. Facebook awalnya dirancang sebagai jaringan eksekutif untuk mahasiswa Harvard. Latar belakang, Facebook bermula dari gagasan untuk menghubungkan mahasiswa dalam kampus. Proyek awalnya bernama FaceMesh, kemudian dikembangkan jadi The Facebook. Dalam beberapa bulan, Facebook diperluas ke universitas-universitas lain di Amerika Serikat. Dan pada 2006, platform ini terbuka untuk umum dengan syarat pengguna berusia minimal 13 tahun. Facebook berkembang menjadi raksasa teknologi, menawarkan berbagai fitur seperti grup, halaman, bisnis, marketplace, dan iklan digital, menjadikannya salah satu alat pemasaran dan komunikasi terbesar di dunia. Kini, Facebook merupakan bagian dari perusahaan induk Meta Platform bersama aplikasi lain seperti Instagram dan WhatsApp. Tantangan yang dihadapi Facebook. Yang pertama itu adalah privasi dan keamanan data. Yang kedua itu penyebaran informasi salah atau hoax. Yang ketiga itu adalah regulasi pemerintah. Yang keempat adalah persaingan dengan platform lain. Yang kelima, kesehatan mental dan dampak sosial. Yang keenam, monopoli dan praktik bisnis. Tantangan ini mendorong Facebook untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar serta regulasi global. Baiklah, selanjutnya kelebihan Facebook. Yang pertama yaitu koneksi luas, memudahkan pengguna terhubung dengan teman, keluarga, dan orang baru di seluruh dunia. Yang kedua, promosi bisnis. Banyak bisnis memanfaatkan fitur iklan canggih Facebook untuk pemasaran yang ditargetkan. Yang ketiga, berbagi konten, memungkinkan pengguna berbagi foto, video, dan artikel dengan mudah. Yang keempat, grup dan komunitas, memfasilitasi interaksi antar pengguna dengan minat serupa. Yang kelima, acara dan pengingat, mempermudah pengguna dalam membuat dan mengingat acara. Baiklah, selanjutnya segmentasi pelanggan di Facebook. Yang pertama ada demografi, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lokasi. Yang kedua, minat dan hobi, berdasarkan halaman grup dan topik yang sering dilihat pengguna. Yang ketiga, perilaku, berdasarkan kebiasaan belanja, penggunaan perangkat, dan interaksi di media sosial. Yang keempat ada psikografis, berdasarkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian pengguna. Yang kelima, interaksi dengan konten, menargetkan pengguna yang pernah berinteraksi dengan konten bisnis. Yang keenam, custom dan localike audience, menargetkan pengguna dalam database bisnis dan menemukan pelanggan baru dengan karakteristik serupa. Segmentasi ini membantu bisnis menjangkau audiens yang lebih relevan untuk meningkatkan efektivitas iklan di Facebook. Baiklah, selanjutnya pengertian dari TikTok. TikTok adalah platform media sosial berbasis video yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, dan menonton video pendek. Dikembangkan oleh ByteDance asal Tiongkok. TikTok diluncurkan secara global pada 2018 setelah mengakuisisi Musical.ly. Platform ini terkenal dengan tren viral, tantangan, dan fitur kreatif seperti duet dan efek augmented reality. TikTok cepat populer karena algoritmanya yang menampilkan konten sesuai minat pengguna, memungkinkan siapapun berpotensi viral. Selain menjadi media hiburan, TikTok berperan besar dalam budaya pop dan menjadi alat pemasaran bagi bisnis. Namun, TikTok juga menghadapi kontroversi soal privasi dan keamanan data, tapi terus beradaptasi di berbagai negara. Tantangan yang dihadapi TikTok. 1. Privasi dan keamanan data. Kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna membuat TikTok menghadapi kritik dan potensi larangan di beberapa negara. 2. Konten cepat tenggelam. Konten TikTok mudah terlupakan sehingga kreator perlu sering update untuk tetap relevan. 3. Persaingan ketat. TikTok bersaing dengan platform lain seperti Instagram Reels dan YouTube Short. 4. Moderasi konten. Sulit mengontrol konten yang tidak sesuai di tengah jumlah pengguna yang sangat besar. 5. Ketergantungan pada tren. Kreator harus mengikuti tren yang cepat berubah agar tetap menarik. 6. Dampak sosial. TikTok dianggap mempengaruhi kebiasaan dan pola pikir anak muda, kadang secara negatif. 7. Monetisasi terbatas.
kreator masih sulit mendapatkan penghasilan tetap, terutama dibandingkan dengan platform lain. Kelebihan dan kekurangan TikTok. Kelebihan TikTok. 1. Potensi viralitas tinggi. Algoritma FYP memungkinkan konten dilihat lebih banyak orang, termasuk yang belum mengikuti akun tersebut sehingga mudah viral. 2. Format konten kreatif. TikTok menyediakan banyak fitur pengeditan video, efek, dan filter yang membantu pengguna membuat konten menarik. 3. Interaksi dan engagement tinggi. Pengguna aktif berinteraksi dengan konten melalui like, komentar, dan share sehingga engagement meningkat. 4. Akses ke audiens mudah. TikTok sangat populer di kalangan Gen Z dan milenial, cocok untuk bisnis yang menargetkan kelompok usia ini. 5. Fitur TikTok Shop. Memudahkan pengguna untuk langsung berbelanja dalam aplikasi, membantu bisnis kecil atau UMKM menjual produk. Kekurangan TikTok. 1. Konten yang cepat terlupakan. Format video pendek membuat konten mudah terlupakan, sehingga perlu update rutin agar tetap relevan. 2. Persaingan tinggi. Banyaknya konten kreator di TikTok membuat kompetisi untuk viral menjadi lebih sulit. 3. Risiko privasi. TikTok sering menghadapi isu terkait privasi dan keamanan data yang dapat membuat beberapa pengguna ragu. 4. Ketergantungan pada tren. Agar tetap relevan, kreator sering harus mengikuti tren yang berubah cepat yang bisa menghabiskan waktu dan energi. 5. Batasan durasi video. Meskipun memberikan kreativitas, durasi video yang singkat kadang menyulitkan untuk menjelaskan informasi secara mendalam. Baiklah, selanjutnya segmentasi pelanggan TikTok. Segmentasi pelanggan TikTok. TikTok merupakan platform media sosial yang sangat populer di kalangan pengguna internet, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, segmentasi pelanggan utama TikTok biasanya ditunjukkan untuk 1. Kalangan remaja usia 13-19 tahun. Konten yang menarik bagi remaja seperti tren musik, tarian, dan video lucu, serta fitur-fitur yang mendukung interaksi dan kreativitas anak muda. Dan yang kedua ada generasi Z atau Gen Z dari usia 20-25 tahun. Konten yang membahas gaya hidup, tren, dan topik-topik yang relevan bagi usia ini, serta fitur-fitur yang memungkinkan mereka untuk membandingkan konten kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalangan umum atau di luar remaja dan Gen Z. Konten yang bersifat inspiratif, informatif, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, serta fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk menemukan dan berbagi konten yang mereka minati. Nah, selanjutnya ada pengertian Twitter dan latar belakangnya. Twitter adalah platform media sosial yang diluncurkan pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biston, dan Evan Williams. Perusahaan ini berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat. Twitter awalnya dikembangkan sebagai platform untuk berbagi status atau tweet singkat dengan teman-teman. Semakin populer, Twitter kemudian berkembang menjadi platform tempat orang-orang dapat berbagi informasi, berdiskusi, dan mengikuti topik atau orang yang mereka minati. Saat ini, Twitter digunakan oleh ratusan juta pengguna di seluruh dunia untuk berbagai tujuan seperti berita, politik, olahraga, hiburan, dan lainnya. Perusahaan juga terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tantangan yang dihadapi Twitter. 1. Moderasi konten. Twitter menghadapi kesulitan dalam mengelola konten berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, dan misinformasi. Banyak pengguna merasa platform ini kurang aman atau tidak memiliki kontrol yang cukup untuk menangani konten negatif. Kedua, keamanan dan privasi. Twitter pernah mengalami beberapa kebocoran data yang membuat pengguna khawatir tentang privasi dan keamanan mereka di platform ini. 3. Monetisasi terbatas. Meski memiliki banyak pengguna, Twitter relatif lebih sulit menghasilkan pendapatan dibandingkan platform lain.
model iklannya terbatas, dan beberapa upaya monetisasi kurang menarik bagi pengguna. Kelebihan Twitter. 1. Informasi cepat dan real time. Twitter dikenal sebagai tempat terbaik untuk update berita terkini. Pengguna bisa melihat trending topics dan mengetahui informasi global dalam hitungan detik. Kedua, komunikasi sederhana. Twitter mendorong penyampaian pesan singkat dengan batasan 280 karakter, membuat interaksi jadi cepat dan efisien. Ini menjadikannya platform yang efektif untuk berbagi informasi padat dan ringkas. Ketiga, jangkauan global. Twitter memungkinkan komunikasi lintas negara sehingga pengguna bisa berdiskusi dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa batasan. Kekurangan Twitter. 1. Batasan karakter. Batas karakter seringkali menjadi kendala dalam menyampaikan informasi yang lebih panjang atau detail yang bisa mengurangi kedalaman diskusi. 2. Lingkungan yang mudah memicu konflik. Karena sifatnya yang terbuka dan cepat, Twitter sering menjadi tempat terjadinya perdebatan atau konflik yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi pengguna. Ketiga, banyaknya akun spam dan bot. Masih ada banyak akun bot dan spam di platform ini yang mengganggu pengalaman pengguna dan membuat informasi yang diterima kurang terpercaya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar di media sosial Twitter. Yang pertama itu dari segi usia. Yang pertama, Gen Z usia 18-24 tahun. Meskipun mereka lebih dikenal aktif di platform lain seperti TikTok dan Instagram, banyak anggota Gen Z yang juga aktif di Twitter. Mereka menggunakan Twitter untuk mengikuti berita terkini, terlibat dalam percakapan sosial dan mengungkapkan pendapat mereka. Yang kedua itu adalah Gen Millennials, usia 25-40 tahun. Nah, ini adalah kelompok usia yang paling dominan di Twitter. Mereka menggunakan platform ini untuk berbagai tujuan, mulai dari mendapatkan informasi, mengikuti perkembangan tren, hingga berinteraksi dengan teman, keluarga, dan atau brand. Nah, mereka juga cenderung lebih aktif dalam berbagi opini atau mengikuti diskusi politik dan sosial. Nah, yang ketiga itu adalah Gen X, usia 41-56 tahun. Pengguna dari generasi ini juga cukup aktif di Twitter, terutama untuk mengikuti berita, konten profesional, dan berbagai topik yang lebih serius. Banyak juga yang menggunakan Twitter untuk mengikuti perusahaan atau influencer tertentu. Yang terakhir itu adalah Baby Boomers, usia 57-75 tahun. Pengguna Baby Boomers di Twitter lebih sedikit dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Tetapi mereka semakin meningkat terutama untuk tujuan mendapatkan berita dan terlibat dalam percakapan politik atau sosial. Yang kedua itu segi jenis kelamin. Pria secara global, Twitter lebih banyak diakses oleh pria, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat. Laki-laki cenderung lebih aktif dalam diskusi yang berfokus pada berita, teknologi, olahraga, atau politik. Yang kedua itu adalah wanita. Meskipun pria lebih banyak menggunakan Twitter, wanita juga merupakan bagian penting dari audiens platform ini, terutama untuk topik terkait sosial, hiburan, dan lifestyle. Yang ketiga itu minat dan perilaku pengguna. Yang pertama itu pengguna aktif berita dan politik. Twitter adalah platform utama untuk mengikuti berita terkini dan diskusi politik. Yang kedua, pengguna hiburan dan selebriti. Banyak pengguna yang mengakses Twitter untuk mengikuti selebriti, influencer, dan konten hiburan lainnya. Yang terakhir itu adalah profesional dan bisnis. Profesional dan pembisnis juga menggunakan Twitter untuk berbagi pengetahuan industri, mengikuti tren pasar, dan berinteraksi dengan brand atau komunitas profesional. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari keempat media sosial yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap media sosial itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sesuai dengan platformnya. Kemudian, setiap media sosial juga tentunya tidak lepas dari tantangan baik dari segi aplikasi maupun penggunanya. Kemudian, adapun kesimpulan dari segmentasi di media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform. Instagram sendiri lebih efektif untuk audiens muda, misalnya millennials dan Gen Z, yang menyukai konten visual, sementara Facebook memiliki jangkauan demografis lebih luas, termasuk pengguna usia lebih tua dan cocok untuk komunitas atau bisnis lokal. Kemudian Twitter lebih fokus pada percakapan dan berita terkini, cocok untuk audiens yang terlibat dalam diskusi cepat dan topik trending.
Dan yang terakhir, TikTok sendiri lebih populer di kalangan generasi muda, di mana lebih menekankan konten video pendek yang kreatif dan menghibur, ideal untuk brand yang ingin menjangkau audiens muda dengan konten yang viral. Nah, maka dari itu, setiap platform menawarkan peluang segmentasi yang unik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna yang bisa kalian pilih dalam mengembangkan bisnis kalian agar tepat sasaran.